Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, kita akan simak bersama gelombang kita malam hari ini dalam status masih bersuami. Rahmayanti Effendi, silakan. Rahmayanti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepada Wamima TV Team, khususnya kepada Kiai Haji Buya Syakur yang sudah berkenan memberikan saya kesempatan untuk membacakan Gelombang Cinta karya beliau. Suatu kehormatan buat saya sudah diminta untuk membacakannya. Oke, malam ini saya akan membacakan salah satu karya beliau yang berjudul Status Masih Bersuami. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum engkau bercita-cita ingin menjadi seorang dermawan, wahai kekasihku, sebaliknya engkau minta dulu kepada Tuhanmu untuk dapat berbuat adil atas dirimu sendiri. Setelah itu, engkau akan tersadar untuk membedakan menderma dari menghamburkan harta. Bila perlu, engkau mulai dulu dengan pemberontakan atas pikiran-pikiranmu. Nanti, setelah itu akan datang kesadaran atas keberadaan dirimu. Sesungguhnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban tidak lebih adalah merupakan pekikan, jeritan, dan bentakan keras dalam menghadapi masa depan. Akan tetapi sebaliknya, yang membuat engkau semakin hari semakin bijaksana, wahai kekasihku, adalah karena penderitaan-penderitaan yang selama ini engkau pikul di atas pundakmu, sehingga punggungmu terbungkuk-bungkuk. Percayalah, wahai kekasihku, tidak ada penderitaan yang berat, kekecewaan yang sangat dalam, dan kesedihan yang sangat melelahkan. Tanpa kecuali semua itu, pasti suatu ketika akan terlupakan. Bahkan cinta besar pun akan berakhir. Pada zaman dahulu, ketika manusia masih hidup primitif, untuk mendapat makanan harus berburu dahulu. Siapapun yang melakukan perbuatan buruk akan dituntut memberikan alasan. Tetapi sekarang di zaman modern, malah sebaliknya. Siapapun yang berbuat kebaikan harus didukung dengan alasan dan argumentasi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mampu memaknai kehidupan dengan sebenarnya pasti akan menduga dengan logika yang sangat sederhana dan daya menalar yang rendah. Bahkan bahwa kehidupan ini sangat indah dan sangat menyenangkan. Supaya engkau menyadari akan keberadaanmu di alam dunia ini, wahai kekasihku, engkau harus pernah merasakan ketiadaanmu, sekalipun hanya sekejap. Sesungguhnya peperangan paling besar yang harus dihadapi manusia adalah perang melawan nafsunya. Perangan berkecamuk di dalam dirinya sendiri, membela cinta dan keadilan, menumbangkan dendam dan kebencian. Sehingga tidak dapat dihindari. Wahai kekasihku, kita harus membangun cinta. Satu bangunan cinta yang megah dan mewah. Supaya kita mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan dan melindungi diri kita dari pengaruh penderitaan-penderitaan yang pernah kita lalui dalam hidup ini. Bagaimanapun, ketika aku dapat menggapai cintamu, adalah syah,
Aku disebut sebagai pahlawan besar yang memenangkan pertempuran. Aku siap menarik diri dari kancah pergaulan dengan teman-temanku. Akan tetapi nanti di kemudian hari, jangan engkau artikan sebagai kekalahan. Sebaiknya engkau mengerti bahwa aku sudah membuktikan kesabaranku yang terlalu lama bersama orang-orang yang tidak layak untuk menjadi teman dan sahabat. Sehingga selama aku bergaul dengan mereka, aku telah menghabiskan waktuku sia-sia tanpa guna. Mungkin sebabnya karena engkau sampai saat ini belum memberikan kepastian akan cintamu. Seringkali aku sering berbicara sendiri ketika aku sedang dalam keadaan tidur. Tetapi kendati pun demikian, ini bukan sesuatu yang aneh. Ada lagi yang sangat aneh, yaitu ada penceramah yang berpidato menggebu-gebu di tengah audiens yang tertidur. Sekalipun begitu, acara terus berlangsung sampai kata penutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin juga sebabnya aku sering mengigau adalah karena terlalu banyak punya ide-ide yang bagus yang ingin aku sampaikan. Tetapi aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk aku ucapkan kepadamu. Terkadang aku merenung dan aku rasakan sendiri betapa aku ini tenggelam dalam penderitaan. Gara-gara aku terlalu berani menyatakan cinta kepadamu. Ibaratnya seperti orang bermain remi. Terlalu terburu-buru mengeluarkan kartu as sehingga harus menanggung kekecewaan. Di tengah aku sedang memagut kecewaanku di tengah malam. Di dalam kamar tidur, tiba-tiba HP berdering. Ada SMS yang isinya, bolehkah aku datang ke rumahmu esok hari pukul 1 siang? Pikiranku langsung ambyar seketika. Aku melompat dari ranjang secara tidak sadar dan langsung cuci muka. Setelah itu, rasa kantuk pergi tanpa pamit. Sampai terdengar suara speaker keratak-kerotok dari menara masjid yang ada di jalan rumah. Sebagai pertanda sebentar lagi akan azan subuh. Baru mataku merasa kantuk datang lagi. Betapa aku merasakan ketidakadilan hatiku dalam menilai dirimu, wahai kekasihku. Untuk aku minta maaf sedalam-dalamnya atas buruk sangkaku. Ternyata memang tolak ukurnya berbeda. Untuk mengukur kecerdasan seseorang, caranya dengan berdebat. Nanti akan ketahuan kemampuannya dalam menyusun argumentasi. Sedangkan untuk mengetahui cinta seseorang, untuk mengukurnya adalah ketika menghadapi suatu peristiwa. Nanti akan ketahuan dari sikapnya. Ternyata menghadapi kehidupan ini sangat melelahkan. Harus melalui jalan yang terjal dan curam. Kita tidak akan mencapai tujuan bila tidak dibekali dengan cinta dan keimanan. Sehingga dapat dipastikan, semua orang akan melakukan dosa-dosa, tapi jarang sekali orang menyadari dosanya. Pada umumnya, seorang pendosa sangat meyakini dirinya tidak bersalah. Kebahagiaan tidak mungkin dapat kita raih, wahai kekasihku. Apalagi faktor substantif tentang kebahagiaan yang kita yakini berbeda dengan apa yang kita upayakan dan kita lakoni. Sehingga banyak sekali orang yang kaya dengan harta berlimpah, tetapi hidupnya sengsara dan menderita. Juga banyak orang yang miskin dan papa tidak punya apa-apa, tapi hidupnya sangat bahagia. Selagi dalam menjalani kehidupan ini,
kita punya tekad bulat dan semangat membaca, maka dalam kondisi apapun, semua persoalan yang dihadapi, pasti kita akan menemukan jalan keluar dan penyelesaian. Nanti cerita tentang cinta kita ini, wahai kekasihku, akan menjadi lukisan yang sangat indah di atas kain kanvas. Menjadi hiasan dinding di ruang tamu anak cucu kita, ditatapi setiap saat. Ternyata pula, kegaduhan yang menggoncang jiwa intelektual jauh lebih besar dari orang biasa. Bukan karena rasa takut kecemasan, melainkan karena banyak menghayal. Pada akhirnya, ternyata kausalitas kehidupan dan kausalitas kematian tidak jauh berbeda. Bahkan kausalitas kematian jauh lebih meyakinkan. Sehingga tugas pentingku bukan untuk merubah alam ini, melainkan hanya melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai moral yang menjadi persyaratan mutlak bagi berlangsungnya kehidupan yang layak. Sebab tanpa nilai moral yang luhur, kehidupan manusia di dunia ini tidak punya arti apapun. Tepat pukul 1 siang, engkau datang. Kupersilahkan duduk di sofa di ruang tamu. Lalu kusuguhkan sangkir teh tanpa gula dan biskuit. Tidak lama kemudian engkau buka suara. Sebenarnya, statusku masih bersuami. Hanya saja suamiku pergi 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Tidak memberi nafkah lahir dan batin. Untuk itulah, kumohon, jangan berkunjung ke rumahku. Sebab nanti bisa saja dijadikan alasan bagi suamiku untuk membenarkan tindakannya dan menyalahkan diriku. Aku merasa terpukul. Rasa malu seperti meremas-remas wajahku. Sekujur tubuhku mendadak menjadi lemas. Lalu, akhirnya tidak ada jalan lain kecuali aku minta maaf padamu atas kesalahan tindakanku. Aku mohon maaf dari lubuk hatiku yang sedalam-dalamnya, dan aku berjanji untuk melupakan segalanya. Selanjutnya, engkau menyatakan penjelasan. Akhir bulan ini sudah ada kesepakatan dengan seorang pengacara untuk membantu proses gugatan perceraian ke pengadilan agama. Mudah-mudahan bisa diselesaikan secepatnya. Tetapi, sekalipun nanti aku sudah mendapatkan surat keputusan perceraian dari pengadilan agama, tidak bisa langsung menikah, melainkan harus menunggu masa iddah dulu. Artinya, baru bisa menikah 3 bulan kemudian. Aku juga mencintaimu. Hanya saja, karena statusku masih bersuami. Untuk itu aku mohon, jangan kunjungi rumahku dan menelpon dalam kondisi apapun. Bersabarlah dan tunggu saja. Setelah itu engkau bangun, permisi pulang. Ketika aku salami tanganmu dan masih dalam genggaman, tiba-tiba engkau pejamkan ciuman di bibirku. Lalu engkau pergi keluar dengan mengucapkan, bersabarlah menunggu. Indramayu, 26 Mei 2022. Luar biasa.
Luar biasa Rahmawati Effendi, terima kasih. Wah ini Pak Toto, hari ini kita kejutannya banyak sekali.